Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran statement dari seorang Umi, yaitu Umi Irene Handono, yang mana dia adalah orang yang udah mualaf lama banget. Dia seorang senior di kalangan mereka yang mualaf, dan orang ini jelas menjadi senior dari mereka, dan statement-statementnya juga masih dipakai juga sampai detik ini untuk berusaha menyerang kekristenan. Dan apa yang ingin saya luruskan adalah mengenai fitnahan, tuduhan, ketidaksejarahan atau ahistoris mengenai Yesus yang diangkat sebagai Tuhan. Sebab menurutnya Yesus diangkat sebagai Tuhan itu pada tahun 325 pada zaman Konstantin, Raja Konstantin, yang mana dia menjadi Kristen, kemudian dia mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Nah, mari kita langsung aja dengar videonya, guys. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi, dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Oke, menurut dia, dan dia meyakini bahwa Yesus itu sebelum adanya Konstantin, dia bukan Tuhan. Tetapi pada zaman Konstantin, dalam konsili Nicea, Yesus diangkat menjadi Tuhan. Sebenarnya untuk mengcounter ini sangatlah gampang, guys. Yang mana kita bisa membuktikan bahwa sebelum tahun 325, ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan. Berarti statement dari Umi Irene Handono ini udah pasti gugur dan salah. Oke ya? Nah, sebenarnya kalau dipakai konsili Nicea sebagai momen di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan, ini jelas salah kaprah. Sebab diadakannya konsili Nicea bukan karena ingin mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi saya bilang bahwa diadakannya konsili Nicea bukan karena Yesus mau diangkat menjadi Tuhan, tetapi untuk melawan bidat. Yang belum tahu bidat atau heresi, itu adalah ajaran sesat yang ada pada abad-abad dulu tuh, awal-awal mula. Yang mana mereka mengajarkan yang keliru dan kemudian di counter oleh Konstantin melalui konsili Nicea ini. Ya contohnya kayak sekarang, banyak mualaf-mualaf yang ajarkan sesat, dan sekarang saya counter. Kira-kira tujuan dari konsili Nicea adalah itu. Sehingga jika ada pertanyaan, benarkah Yesus diangkat Tuhan oleh Konstantin pada tahun 325? Jelas jawabannya adalah tidak dan 1000% keliru. Karena konsili Nicea diadakan sebenarnya untuk menanggapi ajaran Arius, yang mana ajaran ini sudah menyimpang. Kita tahu Arius ya, ini fotonya, sebenarnya belum foto sih, gambarnya atau penggambaran mengenai Arius ini. Nah, Arius ini adalah seorang pastor ya guys ya, pastor dari gereja Alexandria, Mesir tahun 319. Dia muncul 319 dan konsili Nicea ada 325. Jelas ini menghadapi Arius ini. Apa sebenarnya ajaran Arius yang dianggap menyimpang? Sebenarnya Arius ini mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan paling tinggi. Perhatikan, dia bukan Tuhan, tapi dia penciptaan. Dia adalah ciptaan yang paling tinggi dari segala ciptaan, yaitu pandangan dari Arius. Arius membuat tafsirannya sendiri terhadap Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Tapi memang ajaran Arius inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Saksi Yehova juga. Saksi Yehova percaya bahwa Yesus adalah ciptaan saja. Itulah kenapa sebenarnya Arius ini yang menyimpang kemudian di counter oleh bapak-bapak gereja, dan terutama pada zaman Konstantin ini dalam konsili Nicea. Jelas ya bahwa ajaran mengenai Yesus adalah ciptaan saja itu keliru. Dan memang orang-orang yang buta sejarah kemudian mengangkat ini kembali dalam satu aliran Saksi Yehova. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah ciptaan saja. Dan begini,
Untuk mengcounter pandangan dari Irene Handono juga, kita bisa menarik lagi kepada tahun sebelum 325. Apakah ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentunya banyak banget. Bapak-bapak gereja di awal sebelum tahun 325, itu mereka pun sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kan Irene Handono mengatakan bahwa Yesus itu sebelumnya tidak dianggap sebagai Tuhan. Baru di Konsili Nicea itu diangkat sebagai Tuhan. Dan ini pandangan kita akan counter, guys. Kalau kita tahu ya, sebelum Konsili Nicea, bapak-bapak gereja telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama, contohnya adalah Justinus Martir. Dia hidup pada abad yang kedua ya. Dan Justinus Martir ini kita tahu bahwa dia orang yang percaya kepada Yesus dan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, Irenaeus. Nah, kita tahu Irenaeus ya, tahun 130-202, dan tentunya dia juga murid dari Yohanes yang tulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes muridnya Yesus. Dan dia buat sebuah buku yang berjudul Against Heresies. Kita tahu sendiri bagaimana melawan ajaran Gnostik pada abad-abad awal. Kemudian yang ketiga adalah Tertullianus. Tahun 155 sampai 230 sekitaran itu, dia juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga Clemens dari Alexandria, dan dia hidup dalam pertengahan abad yang kedua, dia juga percaya Yesus adalah Tuhan. Begitupun juga Origenes tahun 184 sampai 253. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya ambil 5 tokoh ini saja. Nah, dari kelima tokoh ini saja kita lihat bagaimana mereka hidup sebelum tahun 325. Sebelum ada Konstantin, sebelum ada Konsili Nicea, mereka sudah menulis buku yang mana buku tersebut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau dikatakan sebelum itu Yesus adalah bukan Tuhan atau baru diangkat tahun 325, ini jelas pandangan yang sangat-sangat keliru. Selain itu, yang ketiga, kita tahu sendiri bahwa murid-murid Yesus juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini jelas tahun 100 sebelum tahun 100, sebelum abad pertama atau abad pertama, itu para murid Yesus sendiri sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Salah satu yang saya mau kutip adalah statement dari Thomas, guys. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan, "And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God." Bagaimana dikatakan Tuhanku dan juga Allahku. Dalam NIV dikatakan, Thomas said to him, My Lord and my God. Dan juga kalau kita lihat sendiri ya, dalam bahasa Yunaninya, apekrite, Thomas, kai eipen, auto ho kuriosmo kai ho theosmo, yang artinya theos dan kurios. Kan biasanya kalau kalian bilang mengenai kurios, oh kurios itu cuma Tuhan doang, tapi kan di sini dikatakan oleh Thomas ho theosmo. Nah, bahkan dalam bahasa Ibraninya ya, dia memakai Adoni wa Eloha, yang artinya Adoni, Tuanku, dan juga Eloha, Allahku. Sehingga dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dari sini saja sudah jelas bagaimana Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau melihat hal ini berarti sudah fix dan jelas apa statement yang dikatakan oleh Umi Irene Handono salah total. Yang mana dikatakan sebelum tahun 325 Yesus bukanlah Tuhan, baru diangkat oleh Konstantin, ini salah total. Karena terbukti Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bahkan dari zaman murid Yesus, zaman Bapak Gereja di awal mula abad 1, 2, dan 3, dan bahkan pada abad yang keempat, sudah fix dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan melawan pandangan ajaran dari Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan doang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.